Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan masuki strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan, yaitu mata diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak-bapak, ibu-ibu, baiklah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hermiartati, SPD MPD, Widya Iswara, Ahli Madya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Pada mata diklat pelatihan kepemimpinan pengawas, kita ketahui ada 3 agenda, yang salah satu agendanya adalah agenda 2, yaitu pelatihan kepemimpinan pelayanan. Pada agenda 2 ada beberapa materi, yaitu ada 4 materi yang terdiri dari diagnosa kebutuhan organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang agenda 2, yaitu berpikir kreatif dan dalam pelayanan. Pada mata diklat berpikir kreatif dalam pelayanan, membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi instansinya. Hal-hal yang dibahas meliputi konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, praktek berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, serta strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada mata pelatihan ini kita ketahui diberikan waktu 18 jam pelajaran atau 810 menit. Indikator keberhasilan setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rencana strategi inovasi pelayanan publik pada unit kerja organisasi. Kemudian setelah itu kita membicarakan tentang indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta pelatihan dapat 1. Menjelaskan kembali substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Yang kedua, mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga, menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperseptik gesi. Yang keempat adalah merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tadi sudah membicarakan tentang materi berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pada peserta nanti dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan pelayanan pada diklat kepemimpinan pengawas. Pada awal pembelajaran saya akan perkenalan kepada peserta. Setelah perkenalan, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Sebelum kita menjelaskan tujuan pembelajaran, saya awali dengan menggali terlebih dahulu pengetahuan para peserta tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Setelah
perkenalan dan menjelaskan tujuan pembelajaran, kita akan masuk tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Berpikir kreatif dalam pelayanan ada beberapa sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Yang kedua adalah tahapan-tahapan proses kreatif dan faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Yang ketiga, pengertian dan alasan inovasi. Yang keempat, best practice inovasi publik. Di dalam kita mengajar ini, saya nanti akan menggunakan metode pertama adalah ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi, dan saya akan memutarkan film pendek tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Selanjutnya, yang materi kedua adalah teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Di dalam teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, kita ketahui ada submateri pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Kemudian teknik-teknik berpikir kreatif dengan metode kerja kelompok, tanya jawab, dan window shopping. Yang selanjutnya adalah strategi inovasi dalam pelayanan publik. Pertama, saya akan mengadakan review dulu tentang konsep dasar inovasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja, kemudian saya akan membicarakan tentang peranan pemimpin dalam menggerakkan inovasi, kemudian strategi pelayanan publik, kemudian saya akan menggunakan metode bus group, diskusi, tanya jawab, dan jigsaw. Selanjutnya kita akan implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Saya akan menggunakan metode bus group, kemudian tanya jawab, diskusi, jigsaw, dan nanti akan dilakukan inovasi shopping. Kemudian dalam implementasi strategi berpikir kreatif, saya akan menggunakan 2 strategi, yaitu saya akan memberikan tugas kepada peserta yaitu tentang konsep strategi inovasi dengan menggunakan 6D, dan nanti di dalam merancang inovasinya kita akan menggunakan kanvas model inovasi. Setelah kita melakukan merancang ini, kita akan mengambil kesimpulan, kita lihat pekerjaan peserta, dan akhirnya kita akan mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan hasil pembelajaran dengan peserta pelatihan secara bersama, kemudian memberikan motivasi kepada peserta agar selalu berpikir kreatif dan inovasi sehingga menjadi pengawas yang profesional, dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Demikianlah strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.